Komisi 3 DPR merekomendasikan agar mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia atau OCI dan pihak Taman Safari Indonesia menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dalam waktu 7 hari terkait dugaan kekerasan dan eksploitasi. Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 3 dengan mantan pemain sirkus OCI dan pihak Taman Safari Indonesia pada Senin 21 April 2025. Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR, meminta agar kedua belah pihak dapat duduk bersama dan mencari jalan keluar yang damai. Sahroni menegaskan bahwa meski kasus ini telah kadaluarsa karena pernah dilaporkan pada tahun 1997 dan dihentikan dengan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 pada 1999, penyelesaian secara kekeluargaan masih mungkin dilakukan. Lebih lanjut, Sahroni berharap agar Kombes Polisi Surawan, Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrim Polda Jawa Barat dapat bertindak sebagai mediator dalam pertemuan tersebut untuk memastikan kedua belah pihak menemukan titik terang. Namun, jika dalam waktu 7 hari tidak tercapai kesepakatan, Komisi 3 siap melanjutkan ke jalur hukum. Muhammad Soleh, kuasa hukum para mantan pemain sirkus OCI, menyampaikan keraguan terkait niat baik dari pihak Taman Safari Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Di sisi lain, Johnson Manansang, salah satu pendiri Taman Safari Indonesia, mengungkapkan perasaan dirugikan atas pemberitaan yang mengaitkan pihaknya dengan dugaan kekerasan dan eksploitasi. Seperti diketahui, polemik ini bermula dari tuduhan eksploitasi dan kekerasan yang dialami oleh mantan pemain sirkus OCI selama bekerja di sirkus tersebut, yang hingga kini belum ada penyelesaian tuntas. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Yang terhormat Bapak Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Mohon maaf ya Pak ya, tapi saya lihatnya statement Bapak kok aneh banget ya Pak. Kasus Taman Safari itu bukan kasus kecil Pak yang bisa diselesaikan pakai cara kekeluargaan. Ini case bisa masuk case internasional Pak. Ada kasus eksploitasi anak, ada kasus perbudakan, ada kasus... Jadi ini bukan kasus main-main Pak. Kalau Bapak bilang statement dari masing-masing pihak nggak akan ketemu, ya emang nggak akan ketemu karena masing-masing merasa benar. Atau salah satu pihak ya mencari pembenaran. Dia nggak etis gitu kalau Bapak nyaranin ini pakai cara kekeluargaan nyelesainnya. Yang etis adalah minta kasus ini diusut sampai tuntas. Karena korbannya banyak Pak, nggak cuma 1-2 orang. Kalau masalah mana yang benar mana yang salah ya mari dibuktiin di proses hukum nanti. Waduh, mohon maaf banget nih Pak, kali ini kita nggak setuju dengan pendapat Bapak. Kasus ini harus segera diusut Pak. Ini udah ada korbannya banyak, saksi-saksinya juga banyak. Terus bisa-bisanya Bapak bilang ke para korban, jangan speak up lagi di sosial media, jangan bilang lagi ke berita kalau ada eksploitasi anak. Hei Pak, maksudnya apa ini? Mereka ngalamin sendiri Pak. Kita sebagai orang awam aja percaya sama berita mereka. Karena apa? Karena ketika mereka bercerita itu benar-benar dari hati Pak. Dan gak ada sedikit pun gua ngerasa itu karangan mereka, nggak ada. Kenapa mereka berani speak up ke sosial media? Ya karena dari dulu sampai sekarang mereka belum mendapatkan keadilan. Dan masalah anggaran, masa sih Pak nggak ada anggaran buat mereka Pak? Buat mereka mendapatkan keadilan masa nggak ada sih Pak? Jujur ya, awalnya ketika gua nonton rapat ini gua semangat banget bos, karena gue yakin wah nih pihak sana pasti bakal dipojoki nih, bakal dicecer abis-abisan nih. Taunya enggak bos, taunya malah melempem anjir kayak Bapak sebagai anggota DPR, di mana masyarakat menitipkan harapan, kok Bapak statementnya begitu? Kekeluargaan macam apa Pak? Bagaimana mungkin orang yang dari kecil disuruh duduk dengan orang yang walaupun peristiwa itu sudah berlalu puluhan tahun yang lalu Pak, tapi lukanya itu masih ada sampai sekarang. Bapak dengar atau Bapak lihat kalau mereka bercerita, raut wajah, intonasinya menunjukkan betapa mereka tuh trauma, tersiksa, terluka Pak. Terus kekeluargaan macam apa yang ingin ditempuh? Kasus
itu kan masuk kasus ranah pidana, Pak. Kenapa nggak Bapak mencoba? Ini kan sebenarnya tugas Bapak dan tugas pemerintah serta aparat ya, untuk menyelidiki kasus ini seterang-terangnya, sebenar-benarnya, Pak. Kalau Bapak bilang mereka dirugikan karena pemberitaan yang tidak sepenuhnya benar, ya tugas Bapak dan pemerintah untuk mencari mana yang benar. Setelah tahu mana yang benar dan mana yang salah, tindakan selanjutnya adalah menghukum yang salah, Pak. Syarat ke meja hukum. Kalau mereka bercerita tidak benar, itu fitnah, ada pasal pencemaran nama baik yang bisa dikenakan kepada mereka. Tapi kalau kejadian ini benar-benar terjadi kepada mereka sedari kecil, dari umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, maka tugas negara memberi mereka keadilan. Seret pelakunya ke pengadilan, siapapun dia, Pak, walaupun orang kaya sekalipun. Itu menjadi tugas Bapak dan pemerintah serta aparat untuk menyelidiki kasus ini. Tidak sesederhana itu. Ya udah ketemu, damai, bla 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 bla. Lah, nanti kalau ada orang udah damai aja lah gitu. Terus tugas polisi, tugas pemerintah, tugas Anda sebagai anggota DPR itu apa? Kalau cuma disuruh damai, ngapain dipanggil ke DPR untuk RDP? Ngapain, Pak? Sekarang ada tugas Bapak, tugas pemerintah untuk membuat terang kasus ini sehingga masyarakat ini tahu kejelasannya, mana yang salah dan mana yang benar. Jujur ya guys, kalau gua sama sekali nggak setuju dengan apa yang disarankan oleh anggota dewan yang satu ini, si Sahrona ini, ya. Tidak sama sekali ya menimbulkan rasa empati terhadap korban-korban ini, ya. Dari podcast sana sini yang saya lihat sudah berseliweran bagaimana mereka menceritakan apa yang terjadi sama mereka. Disuruh makan tai gajah, dan kalau benar ya memang mereka itu adalah korban ya daripada si pemilik taman yang wisata yang itu, ya, yang sebagaimana dimaksud itu. Penderitaan mereka itu bukan setahun 2 tahun, penderitaan mereka itu puluhan tahun, dan rasa sakit mereka itu sangat luar biasa, dan mereka tidak mengetahui dari mana asal mereka, asal muasal mereka, siapa orang tuanya. Yaitu penderitaan yang sangat luar biasa sih kalau saya dengar. Ya, kita terlepas dari benar atau tidaknya, tapi dari ceritanya ini, kalau udah ada sekitar 6 orang yang speak up dan mereka adalah semua merupakan korban dari owner pemilik taman wisata itu, ya, dengan ya diundang DPR dan hanya mengatakan ya sudah kalian berbaikan saja, ya sudah dengan gampangnya kalian mediasi aja. Ini bukan masalah soal masalah ganti rugi, ya bro. Ini masalah melakukan pelanggaran HAM, dan ini berhubungan dengan hukum, dan seseorang yang melakukan tindak pidana itu sebenarnya tidak bisa digantikan oleh karena adanya ganti rugi, ya, kalau memang itu terbukti. Jadi dalam hal ini kita sebagai masyarakat miris. DPR itu ya berdiri di situ itu untuk menyuarakan dan membantu aspirasi dari masyarakat, termasuk juga penderitaan-penderitaan masyarakat. Tapi pada kenyataannya it's nonsense. Malah lu memberikan saran yang sama sekali ya kalau menurut saya itu nggak etis ya terhadap seseorang korban, ya. Dia bukan seseorang lagi, banyak korban yang sudah berjatuhan dan itu sudah lama, dan saya yakin itu lebih dari 6 sepertinya, ya. Oke, dalam hal ini ya lo ya sebagai anggota DPR ya tolong berpikir dulu sebelum mengutarakan pendapat, bro. Oke. Kalian sudah melihat statement yang dikeluarkan oleh Bapak yang terhormat ini, ya, Ketua DPR RI 3. Saya yang melihat dan mendengarnya saja sangat gemes gitu, greget. Kok kasus pelanggaran HAM itu seolah-olah dianggap kasus biasa, dimana ketika para korban dan pelaku dipertemukan di gedung DPR, solusi dari Bapak DPR tersebut adalah pelaku dan korban disuruh damai secara kekeluargaan. Kok seperti itu, Pak, solusinya? Pak, ini kasus pelanggaran HAM yang sangat berat, dimana para korban itu dieksploitasi
seperti terjadi perbudakan di Oci yang terjadi di Taman Safari, dan pelakunya itu adalah pemilik dari Oriental Circus Indonesia, yaitu Bapak Jensen. Kalau bapak-bapak DPR mengatakan dalam kasus ini harus damai secara kekeluargaan, ini menandakan tidak ada keadilan dan keamanan bagi para korban. Bapak tidak membela dan memihak kepada para korban, justru Bapak memberikan angin segar kepada para pelaku pelanggar HAM. Terusnya Bapak sebagai DPR membentuk tim penyidik atas kasus ini. Jangan Bapak bilang tidak ada anggaran untuk membiayai kasus ini. Lah, bapak-bapak DPR sering melakukan kegiatan ke luar negeri dengan alasan studi banding, padahal itu memakan biaya anggaran negara hampir miliaran rupiah, dan kegiatan tersebut itu sebenarnya tidak ada manfaatnya. Ini kasus besar tentang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pelaku. Ini harus serius dalam penanganannya. Jangan mentang-mentang para korbannya itu adalah rakyat kecil, rakyat biasa, rakyat miskin, dan pelakunya itu seorang pengusaha banyak duit, sehingga Anda mengatakan gampang untuk menyelesaikan kasus ini dengan secara damai dan kekeluargaan. Jangan samakan kami rakyat Indonesia dengan para DPR yang dengan mudah menutup kasus apapun hanya dengan segepok amplop coklat. Nah nih, Komnas HAM dan Komnas Perlindungan Anak Pak Seto, ayo Pak keluar, ini kasus sangat besar mengenai para korban yang dieksploitasi di Oriental Circus Indonesia yang ada di Taman Safari. Ayo Kak Seto muncul, jangan hanya Anda muncul ketika ada anak-anak para koruptor. Pemerintah harus membentuk tim penyidik, datangi itu Oci dan juga Taman Safari, diidentifikasi secara detail. Ini kasusnya sudah bertahun-tahun, jangan-jangan ada korban yang meninggal, atau patut dicurigai jangan-jangan ada kuburan massal, Pak. Kalau di negara lain ada kasus pelanggaran HAM dan pelakunya adalah pemilik usaha atau tempat wisata, maka tempat tersebut akan ditutup sementara untuk penyelidikan. Akan tetapi kalau di Konoha ada kasus seperti ini, justru disuruh damai dan dianggap tidak terjadi apa-apa. Kalau kasus ini sampai tenggelam dan pelakunya tidak diadili, maka kita rakyat Indonesia yang akan bersatu untuk memboikot tempat wisata Taman Safari agar tutup permanen. Salam akal sehat.